Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ke Gunung Bismo. Jadi Gunung Bismo itu lokasinya masih berada di dataran tinggi Dieng, jadi masih masuk wilayah Wonosobo. Ketiganya itu di angka 2365 mdpl. Di puncak tertingginya itu katanya ada 3 puncak ya di situ ya. Saya masih berada di Banjarnegara, ini jam 5.28. Bentar lagi kita akan berangkat, kurang lebih sampai di pos pendakian itu jam 7 kurang lebih. Bro, kita udah sampai di base camp Cikunang. Base camp Cikunang ini jam 7.04. Berarti tadi perjalanan dari Banjarnegara sampai di sini itu sekitar 1,5 jam. Udah sampai base camp nih, ketemu sama Pak Eko mungkin dari Magelang. Rencana nanti kita akan naik jam 8 lah kurang lebih. Jadi di base camp itu tadi cek di altimeter itu sudah berada di ketinggian 2059, suhu di sekitar 17 derajat Celcius. Ini kan lewatnya jalur SD 1 Cikunang. Betul? Ini petanya sebenarnya salah, Mas. Oh. Harusnya nggak melewati SD 1 Cikunang. Oke. Itu di sebelum SD 1 Cikunang itu ada pelang gede. Itu udah ada pelang gede, ambilnya yang kanan. Oke. Tulisannya Bismo. Dari situ kanan. Dari yang kanan itu, ntar di ujung desa ada pertigaan lagi, jalan gede sama jalan kecil, ambilnya yang kanan lagi. Oke. Itu udah ada pelang juga, pelangnya pendek, kecil. Di situ ntar lurus, ntar nyampainya di pos 1 langsung. Oke. Dari pos 1 ada 3 cabang. Ada yang kanan, tengah, sama yang kiri. Jangan bisa ambil yang paling kiri. Ambil yang paling kiri. Oke. Itu jalurnya langsung landai. Oke. Kalau yang tengah ketemunya di pos 2 juga. Cuman itu jalurnya melingkar, jalur untuk sepeda motor. Iya. Bukan untuk jalur pendakian. Sama yang kalau yang kanan itu jalur buat turun ojek. Oh iya. Berarti jenengan ntar Ambil yang kiri ya. ambilnya yang paling kiri. Oke. Dari pos 1 nyampe pos 2 itu kan banyak banget percabangan. Jangan hiraukan pertigaan. Oh iya. Jadi yang penting lurus, jalannya cuma satu itu aja. Oke. Dan nyampainya di pos 2. Dari pos 2 udah ada Gapura selamat datang Di pos 2 ya. Gunung Bismo. Itu sama di pangkalan ojeknya juga di situ. Kalau jenengan ngojek itu pangkalan ojeknya di pos 2. Kan dari pos 2 nyampe pos 3 itu yang full tanjakan, Mas. Yang pos 2 sampai Full pos 3. tanjakan. Oke. Itu pos 2 nyampe pos 3. Di antara pos 2 nyampe pos 3 juga ada warung. Di situ warungnya Mbah Koplak. Kalau jenengan tanya ada sumber mata air, ada. Oke. Di antara pos 2 pos 3. Itu di mana? Di warung. Oke. Ada teh pucuk, pokari, aqua. Itu sumber mata air semua. Ponari bukan? Bukan Ponari ya. Itu sumber mata air, Mas. Siap. Di warung. Oke. Dari pos 3 nyampe camp area, Ah. itu sekitar 20-an anak tangga. Oke. Area camp area yang pertama sebelum puncak Tugel, puncak pertama. Itu camp areanya memanjang. Oke. Di sebelah kanan jalur. Untuk puncak Bismo sendiri itu ada 5 puncak. Oh, ada 5 puncak, Pak? Ada 5 puncak. Oke. Puncak yang pertama puncak Tugel, yang kedua Nemu-Nemu, ketiga Indraprasta, 4 Gandara, yang kelima Hastinapura. Itu bisa kita sampai ke 5 puncak itu bisa? Bisa. Oke, bisa siap. juga. Untuk top Bismonya sendiri, puncak tertinggi itu di puncak Indraprasta. Oke. 2365 mdpl. Oke. Jarak dari satu puncak ke puncak yang lain itu berapa menitan? Kurang lebih 10 menitan. 10 menitan. 10 menit. Oke. Cuman kalau dari yang puncak antara Indraprasta Gandara sama Gandara Hastinapura itu sekitar 15 sampai 20 menit. Oke. Soalnya jalurnya emang lumayan panjang. Oke. Yang dari Bapak. Oke. Bro, kita mulai trekking ya. Sekarang jam 7.46. Tadi sedikit ada pengarahan dari teman-teman di base camp ya tentang rute dan estimasi perjalanan itu sekitar 1,5 sampai 2 jam perjalanan jalan santai. Ya, kalau untuk pemula mungkin 2 jam lebih kayaknya nih
kita jalan santai aja. Ini kanan kiri masih rumah. Jadi untuk registrasi tadi dikenakan tarif 25.000 per orang. Untuk sewa penitipan kendaraan sepeda motor 10.000. Jadi tadi saya bayar 35.000. Ini saya naik sendiri. Monggo mawon lewat mawon. Teman-teman, kita ternyata salah jalur. Harusnya tadi habis jembatan belok kanan nggih Pak nggih. Belok kanan tapi kita belok kiri malah. Ini sekarang sama bapak siapa Pak? Pak Ardi. Pak Ardi alhamdulillah mau menolong saya untuk mencarikan jalur sampai di pos 1. Ini resiko kalau kita trekking sendirian belum tahu jalur ya seperti ini resikonya. Ya. Alhamdulillah untuk ada bapak ini nih. Nah, ini pokok utamanya kentang. Kentang nggih. Pokok utamanya kentang. Niki wonten lombok sing ageng-ageng lombok napa, Pak? Lombok napa sih iku? Lombok gendong. Lombok napa? Gendong. Oh. Ageng-ageng nggih. Oh, nek sing lombok model Karika kae Oh nggih. pabrika. Walah malah luwih. Lu ageng malih. Heeh. Salah jalur. Salah jalur. Salah jalur. Ini kemana ini? Kiri. Oh, kanan Rin. Niki Pak. Ini enggak terus Pak. Oh nggih, turun ya Pak. Ya teman-teman, akhirnya kita sampai di pos 1. Mana enggak ada. Mana pos 1. Nah itu tuh. Itu pelang pos 1. Sekarang jam 8 lebih 10 menit. Berarti sekitar 30 menit ya. Mungkin kalau kita nggak nyasar tadi mungkin 15-20 menit mungkin ya. Ya seperti itu resikonya. Saya pendaki pemula dan baru kali ini ke Gunung Bisma sendirian pula. Ya resikonya itu tuh salah jalur. Untung ada bapak tadi tuh, Pak Ardi atau Pak siapa tadi lupa. Terima kasih Bapak Ardi. Nah, udah sampai di pos 1. Tadi dari kru di base camp menyarankan untuk ke jalur yang kiri. Ini ada 3 persimpangan. Ini ke bawah nih katanya untuk jalur ojek turun. Ini jalur ojek yang ke atas. Ini jalur untuk jalur pendakian. Katanya emang ada ojek sampai di pos 2. Untuk harga berapa tadi ya? 30 atau 35? Boleh turun Pak? Di atas ramai Pak? Sepi Pak. Oh sepi. Oh iya ya.
Hey bro, sekarang sudah sampai di pos 2. Sekarang jam 8 lebih 35 menit. Berarti berapa? 30 menit ya, setengah jam ya. Untuk trek sudah mulai sedikit lebih terjal sih. Tapi masih aman lah. Dan sampai di pos 2 memang masih didominasi perkebunan warga ya, masih ya. Ini namanya Bekukung, pos 2 Gunung Bismo. Bismo ini di pos 2 tadi saya cek di altimeter itu ketinggian di angka 2215 mdpl. Untuk puncaknya 2365 ya Pak ya. Berarti kurang lebih 100-an meter lagi ya. Untuk ketinggian, bukan jarak. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi, Mas. Ya berhubung karena saya masih pemula, kita jalan santai aja ya. Yang penting selamat sampai tujuan. Dan ternyata di antara pos 2 ke pos 3 ada warung ya. Warung kopi Mbah Koplak Bismo, pos bayang-bayang. Ini kalau kalian mau istirahat, ngopi-ngopi sebentar, bakar rokok sebentar, bisa di sini nih. View lumayan sih, cantik sekali. Seperti siapa? Istri saya dong. Lapar Pak. Dari rumah tadi start jam 5, belum sarapan saya. Lupa. Sarapan kok sampai lupa ya. Memang tidak dianjurkan sih. Saran saya naik gunung wajib sarapan. Dan itu dia pos 3 Gunung Bismo Viasi Kunang. Oke bro, sampai di pos 3. Ini sekarang jam 8.50. Berarti kalau rata-rata pos 1 sampai pos 2, pos 3 sampai pos 2 sampai pos 3, berarti kurang lebih rata-rata 30 menit ya. Kalau jalan normal, jalan santai. Perut saya kemeruyuk Pak. Memang sangat tidak dianjurkan sekali naik gunung pemula sendiri tidak sarapan. Itu sangat berisiko. Kemeruyuk. Ya, semoga saja di pos 3 jalan nanti ada gazebo ya atau mungkin tempat datar untuk berteduh sebentar. Kita makan cemilan dulu kali ya, untuk ngancal perut dulu kali ya. Sudah sangat keroncongan sekali Pak perut saya Pak. Oke, tadi dari pos 3 naik sebentar, paling berapa ya? 20 meter kali ya. Ini ada tempat datar nih, cukup datar lah. Kita ngemil dulu kali ya. Kita makan biskuit, makan roti dulu sebentar, rokok sebentar, 1 batang 2 batang.
Jadi nama Gunung Wismo ini seperti tokoh pewayangan ya, yang di serial apa tuh yang dulu di salah satu stasiun TV ya, Mahabharata ya berarti ya. Ada salah satu tokoh namanya Kakek Bisma ya gitu ya, yang sangat berwibawa sekali sih. Ya mungkin gunung ini gambaran dari sosok tersebut mungkin ya. Gunung yang sangat berwibawa. Susah pak. Oke bro, jadi saya masih terpikirkan kejadian tadi ya. Itu padahal saya tuh baru keluar dari base camp ya, itu mau ke pos 1. Itu masih pemukiman, masih banyak perkebunan warga, masih banyak warga juga, sampai kesasar ya, bangetan sekali ya. Itu memang resiko ya, baru pemula sudah berani solo hiking. Gunung tersebut juga belum pernah didaki sebelumnya, sangat berisiko sekali. Untung ada Pak Ardi tadi ya. Ya Allah, padahal itu masih dikatakan lereng ya, masih di lereng gunung. Coba kalau sudah sampai di pertengahan atau mau sampai puncak, kita salah jalur, sasar ya bahasanya ya. Nggak bisa membayangkan, saya harus banyak belajar nih. Udah istirahat sekitar 15 menit, kita lanjut lagi pos 4. Nah teman-teman, sepertinya itu tuh puncaknya tuh. Ternyata nggak ada pos 4 kayaknya ya. Langsung ke puncak. Ini nih indahnya alam Indonesia. Oke, kita naik ke puncak bosku. Puncak Tugal. Halo bro, sekarang sudah sampai di puncak Tugal dengan ketinggian 2332 mdpl. Ini puncak pertama ya. Ini sampai jam 9.25, berarti kurang lebih ya 2 jam lah ya, 2 jam perjalanan. Karena kita tadi lama istirahat tadi di sedikit naik dari pos 3 ya, kita sedikit istirahat lama di situ. Lumayan bagus bro. Sendirian pak? Ya sendirian. Yang dari Pemalang? Pekalongan? Iya. Oh iya, lihat di list tadi soalnya. Di list tadi. Sampai di itu puncak apa namanya? Sinabura. Iya, sampai sana. Tadi berarti nge-trek itu 4:30, nyampe Sinabura tuh belum ada jam 7. 4:30 sampai puncak Sinabura jam setengah? Jam 7 kurang. Ya, soalnya tadi ini sih yang itu. Oh, masih banyak orang di sana, Pak? Sepi nggak ada sama sekali. Oh, nggak ada sama sekali. Ya, tadi pas nge-trek pertama itu berangkat itu ada yang camp sekitar 3 tadi. Oh iya tadi. Oh iya. Ada sih tadi yang turun sih. Sampai di puncak Tugal 2332 mdpl.
Kita ketemu sama Mas siapa, Mas? Falah. Mas Falah dari Pekalongan. Hebat nih Bapak ini. Tengah 5 berarti habis subuh ya? Masih sekolah. Oh, masih sekolah? Iya. Oh gitu. Kelas berapa? Kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK. Ya, berarti kemarin tuh Jumat itu pulang sekolah langsung packing langsung berangkat. Mas Falah. Kenapa Anda memilih Gunung Bismo? Karena emang dari minggu kemarin itu awalnya itu diajak teman saya lah. Oke. Emang saya itu juga pengen ke Bismo. Nah, kebetulan minggu kemarin tuh saya ada keperluan mendadak. Jadi bisanya sekarang Solo juga. Yang temannya jadi kemarin, minggu kemarin. Sabtu kemarin. Satu kemarin yang temannya. Oh gitu. Luar biasa nih Mas Falah ini. Kelas 2 SMK loh. Iya. Solo hiking sendiri. Udah sering juga, Pak? Nggak sering sih, paling baru ke perahu sama ke ini Bismo. Oh, masih 2 ini ya. Sama, Pak. Pemula kita, Pak. Udah berani solo hiking. Karena ya awalnya itu ada ragu tapi ya niat aja sih. Niat aja lah, betul. Kalau niat kita baik, insya Allah segala jalan pasti baik, Pak. Ya, gitu, seperti itu. Udah 5 puncak, 5 puncak ya, puncak 5 ya, 5 puncak ya. Apa 3 tadi ya? 5 ya? Nanti ke sana Cak nemu-nemu, ke sana Indraprasta. Terus Sana lagi yang apa itu satu lagi, terus sana lagi baru Sinapura. Sinapura ya, yang paling tinggi ya, titik tertingginya Gunung Bismo ya. Itu ya Sinapura ya. Oke. Mantap sekali nih Mas Falah ini. Oke. Ini dari Puncak Tunggal nih langsung ke puncak Indraprasta apa ya tadi? Puncak yang kedua. Ini saya sarankan untuk tetap fokus karena kanan kiri itu jurang, Pak. Kanan jurang, kiri jurang. Berapa ratus meter ini, Pak? Harus fokus, tetap fokus. Tadi sempat bincang-bincang sebentar sama Mas Falah tadi yang dari Pekalongan. Katanya tadi HP-nya sempat jatuh tuh tadi tuh. Untung bisa ketemu lagi. Memang kalau kita sudah sampai puncak memang kita terkesima oleh pemandangan sekitar ya. Jadi agak terpalingkan ya fokus kita sedikit. Harus tetap fokus ya. Sekarang sudah sampai di puncak Nemu-Nemu. Ini puncak yang kedua. Oh, bukan Indraprasta ya. Puncak Nemu-Nemu itu puncak yang kedua. Kurang lebih perjalanan 10 menit dari puncak Tunggal. Harus tetap fokus dan berhati-hati. Kita lanjut ke puncak berikutnya, puncak ketiga. Halo bro, setelah berjalan kurang lebih 15 menit nih kayaknya nih, kita sampai di puncak Indraprasta dengan ketinggian 2365 mdpl. Ini puncak tertinggi atau ada lagi sih? Itu di sana sih masih ada puncak lagi sih. Kita coba deh ke sana deh. Saya masih bimbang Pak. Ini masalahnya kita diserang kabut ini. Tuh. Puncaknya ada di sebelah sana tuh. Kelihatan nggak? Nah, tuh. Ya, itu. Diserang kabut. Tapi untuk pengalaman kita berangkat saja. Bismillah.
Oke, dari puncak ketiga ini kurang lebih berjalan sekitar 15 menit kayaknya nih. Ini belum sampai di puncak yang keempat nih, atau mungkin ini ya, tapi nggak ada plang, nggak ada tulisan. Lanjut yuk. Kita diserang kabut cuy. Ya enggak lumayan tebel sih, masih bisa memandang dengan jelas. Ya teman-teman, sekarang jam 10:13, kurang lebih 15 atau 20, kayaknya ada 20 menit deh kita sampai di puncak Hastinapura dengan ketinggian 2338 mdpl. Berarti benar, puncak tertinggi di Gunung Bismo itu di puncak Indraprasta ya, di 2365 mdpl. Yang jadi pertanyaan saya, puncak yang keempat itu di mana ya? Atau mungkin yang tadi mungkin ya. Ini ada jalur ke bawah, ini ke turun via Tirodur. Oke, kita menikmati pemandangan sebentar ya. Ini untuk di map sih, ini map yang tadi di basecamp itu, ini puncak yang terakhir, walaupun bukan puncak tertinggi ya. Sayangnya memang perjalanan kali ini kita diserang kabut ya, lama-lama lumayan tebal ini, jadi kita nggak bisa lihat view pemandangan di sekeliling kita ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah sampai di puncak. Ini semakin tebal nih, kayaknya nggak bisa lama-lama ini. Kita langsung turun aja mungkin ya. Kita turun. Oke, saya putuskan untuk turun. Ini lumayan tebal ini kabut. Jadi kita mau ke puncak Indraprasta mungkin ya. Kita rehat di situ sebentar. Jadi untuk kita menikmati sebuah kesuksesan ataupun sebuah kebahagiaan, itu memang kita harus melewati banyak rintangan, banyak ujian, dan banyak tantangan. Dan itu mau nggak mau harus kita lewati. Yang pertama, karena untuk melatih kedewasaan kita. Yang kedua, itulah titik kebahagiaan kita jika kita sudah melewati sebuah ujian. Seperti itu. Selama perjalanan kita kali ini,
mungkin ini salah satu trek yang paling ngeri ya. Ini bukan ngeri sih, tapi lebih ke tingkat kewaspadaan kita, tingkat kehati-hatian kita itu harus lebih ditinggikan lagi. Karena yang pertama kanan kiri jurang, dan treknya ini sedikit berbatu dan sempit. Jadi trek ini di antara puncak keempat ke puncak kelima Hastinapura. Jadi tetap hati-hati, fokus. Nih, ada yang tahu nih burung apa nih? Ada dua tuh. Tuh. Burung apa ini? Nggak terbang ya? Jangan dibawa pulang, Mas Bro. Biarkan mereka lestari di alam mereka. Ya, ini dari puncak Hastinapura tadi. Kita berjalan sampai ke puncak Indraprastha, ini titik tertinggi di Gunung Bisma. Jadi intinya dari base camp sampai ke puncak pertama itu kurang lebih 2 jam perjalanan. Kalau ini ada 5 puncak ya. Jarak waktu tempuh antara puncak satu ke puncak yang lainnya kurang lebih 15 sampai 20 menit jalan santai. Sampai ke puncak terakhir, puncak Hastinapura itu kurang lebih 3 jam. Dan sampai di puncak tertinggi di puncak Indraprastha itu kurang lebih 2,5 jam tadi saya. Ini saya turun lagi kayaknya nih. Mulai ada kabut lagi nih. Kita turun lagi. Ini sangat saya sarankan, saya sangat merekomendasikan di Gunung Bismo ini. Yang pertama, untuk waktu tempuh itu tidak terlalu lama, 2 jam sampai 3 jam, dan ada 5 puncak istimewa ini. Dan juga treknya ya ada sedikit terjal, tapi nggak begitu terjal banget lah ya, masih umum. Cuman di pos 2 sampai ke pos 3 itu lumayan cukup menguras tenaga. Sangat saya sarankan. Gunung Bismo, kau ibarat guru bagiku.